Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Maulidin, NIM 165146. Program Studi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Desain Aplikasi Pemilihan Guru Teladan menggunakan metode Prometheus atau Reference Ranking Organization Method for Engagement Evaluation. Latar belakang: guru merupakan salah satu bagian yang paling berpengaruh dalam menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Guru sebagai panutan dan teladan bagi siswa-siswi yang berada di dalam lingkungan sekolah. Berhasil atau tidaknya suatu sekolah dalam menjalankan kegiatan belajar tidak terlepas dari kapasitas guru yang mengajar. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tapi juga pendidikan lainnya, dan bisa menjadi sosok yang diteladani para muridnya. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa peran guru itu sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun secara akhlaknya. Permasalahan: dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul adalah belum adanya sistem pengambil keputusan pemilihan guru teladan di SMA Negeri 2 Tanah Tidung, sehingga mengakibatkan dalam proses perhitungan yang lambat dan kurang efektif serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Batasan masalah: 1. Kriteria yang digunakan antara lain kedisiplinan, kepribadian, adil, profesional, terbuka. 2. Out yang dihasilkan berupa perankingan guru teladan pada SMA Negeri 2 Tanah Tidung. 2. Output yang dihasilkan berupa perankingan guru teladan pada SMA Negeri 2 Tanah Tidung. 3. Data yang digunakan adalah guru PNS di SMA Negeri 2 Tanah Tidung sebanyak 15 guru. 4. Proses seleksi pengambilan keputusan. 4. Proses seleksi pengambilan keputusan dilakukan selama 3 tahun, yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018. Penjelasan metode. Prometheus adalah suatu metode penentuan urutan atau prioritas dalam analisis multikriteria. Masalah pokoknya adalah kesederhanaan, kejelasan, dan kestabilan. Dugaan dari dominasi kriteria yang digunakan dalam Prometheus adalah penggunaan nilai dalam hubungan outranking. Tipe yang digunakan adalah tipe biasa atau usual criterion. Selanjutnya, tahapan penyelesaian metode Prometheus. 1. Data kriteria. Yang pertama ini kita harus mengumpulkan data-datanya dulu, seperti data guru dan juga penilaiannya. Yang 2, menghitung nilai preferensi. Yang ketiga, menghitung indeks preferensi multikriteria. Yang keempat, menghitung leaving flow. Yang kelima, menghitung entering flow. Yang keenam, menghitung net flow, dan yang terakhir yaitu hasil perankingan. Selanjutnya, saya akan mendemokan aplikasi saya. Pertama-tama, kita masuk pada form login. Di sini ada nama pengguna, kata sandi, dan masuk. Di nama penggunanya, kita isi admin. Kata sandinya juga admin. Ini kalau kita ingin tampilkan, kita pilih tampilkan sandi. Kalau tidak, maka kita masuk. Setelah itu, kita akan beralih ke form selanjutnya.
muncul pesan Anda berhasil masuk. Kita ke form menu utama. Di form menu utama ini ada sub menunya. Ada data alternatif, penilaian alternatif, metode promote, dan keluar. Di data alternatif ini, jika kita ingin menambah data, kita tinggal masukkan NIM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, dan tanggal lahir. Kita isi NIP misalkan kita masukkan NIP, nama, jenis kelamin kita pilih laki-laki, tempat lahir warna merah, tanggal lahir 18 dan 5. Setelah kita input data alternatif tadi, maka kita simpan. Dan muncul pesan data berhasil disimpan, tekan OK. Begitu juga jika ingin kita ubah, maka kita klik ini, muncul, kita ubah tanah merah menjadi Tarakan. Ubah oke. Selanjutnya kita beralih ke penilaian alternatif. Ini setelah kita menginput data alternatif tadi, kita cari Musmulidin. Di sini kita masukkan periode. Periode ini ada periode 2016, 2017, dan 2018. Sini kita masukkan input nilai. Setelah kita menginput nilai, kita klik button simpan, maka dia muncul pesan data berhasil disimpan. Cek di selanjutnya, setelah kita menginput di form penilaian alternatif, kita masuk ke pada form ini. Kita akan menghitung total dan rata-rata, hitung total dan rata-rata secara keseluruhan, dan tahap selanjutnya ada proses promote. Di sini pertama-tama kita memilih periode yang kita input tadi. Kita ingin menampilkan periode 2016, tekan button tampil, maka akan tampil. Ini adalah nilai dari setiap kriteria dan subnya. Lalu kita tekan hitung total dan rata-rata. Di sini
Di sini muncul jumlah dan rata-rata. Jumlah ini diperoleh dari K1, misal kedisiplinan. Ini ada SK1 ditambah SK2 dan SK3. Dan jumlahnya 264. Setelah kita mendapatkan jumlah dan rata-rata, kita hitung total dan rata-rata secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke proses perhitungan. Ini adalah hasil nilai rata-rata, terus kita jadikan persentase. Kalau kedisiplinan itu nilai rata-rata dikalikan 20%, kalau pribadian 30%, adil 20%, profesional 15%, dan terbuka 15%. Nilai kedisiplinan. Di sini ada button hitung nilai preferensi. Pada data grid view, nilai dominasi kriteria ini adalah selisih dari tiap alternatif. Dan ini adalah hasil nilai preferensi. Selanjutnya nilai kedisiplinan sama dengan kedisiplinan, sama itu perhitungannya. Nilai adil dan terbuka itu sama. Nilai kedisiplinan, adil, pribadian, profesional, dan nilai terbuka itu sama perhitungannya. Yang beda pada tahap hasil indeks preferensi. Ada kita hitung tadi, dan di sini ada jumlahnya, dan ini akan kita gunakan untuk menghitung leaving flow, entering, dan net flow. Begitu juga total. Kita masuk pada proses perankingan. Sini ada button hitung. Hitung ini di sini adalah kita menghitung leaving flow, entering, dan net flow. Pada leaving flow ini dengan jumlah tadi, setelah kita proses ranking, kita hitung, maka muncul nilai leaving flow, entering flow, dan net flow. Terus pada button perankingan, ini adalah proses perankingannya. Pada data grid view ini, yang menduduki posisi pertama ialah Istamal Jafar dengan posisi rank 1, dan sampai yang terakhir itu ada Aris Esa. Untuk menentukan perankingan ini dilihat dari nilai net flow-nya. Yang paling tinggi maka dia menduduki posisi yang pertama. Tekan keluar. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari tugas akhir saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.